Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi yang melihat video ini. Perkenalkan, nama aku Dewi Sandika Putri, NIM 19301002 dari S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan belajar menganalisis tentang laporan keuangan dari PT Sampurna Agro Tbk. Nah, analisis profil perusahaan. PT Sampurna Agro bergerak di bidang produksi kelapa sawit, karet, dan juga di dalam perikanan. PT Sampurna Agro ini tuh berlokasi di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Riau. Terus selanjutnya dari nomor 4 tentang analisis aktivitas operasi. Yang pertama saya cari adalah penghasilan komprehensif. Nah, penghasilan komprehensif ini dapat dilihat juga di dalam laporan keuangan. Nah, sebenarnya ada laba neto sebesar 39.996.290 ditambah dengan penghasilan komprehensif lain sebesar 33.732 dikurangi dengan pajak penghasilan terkait sebesar 83.434, mohon maaf, dan ditambah dengan liabilitas timbalan kerja sebesar 25.570.983 dan dikurangi dengan pajak penghasilan terkait sebesar 6.305.290. Nah, ketemulah penghasilan komprehensif sebesar 59.512.290. Nah, sangat penting dalam menganalisis laba komprehensif karena laba ini pasti laba ekonomi. Nah, penghasilan komprehensif ini itu dapat dijadikan titik awal untuk dapat menentukan laba ekonomi. Nah, selanjutnya ada di pos luar biasa, pos khusus, dan operasi. Nah, untuk di dalam pos luar biasa, dalam laporan keuangan itu saya menganalisis bahwa yang masuk ke dalam kategori pos luar biasa itu ada di dalam akun laba yang diperoleh dari pengukuran kembali liabilitas timbalan kerja serta pajak yang terkait. Kenapa? Karena penjelasan di dalam buku kan bahwa pos luar biasa itu merupakan pos yang terjadi dan peristiwanya tidak biasa dan jarang terjadi dan peristiwanya tidak biasa. Selanjutnya ada di pos khusus, yaitu laba pengukuran kembali atas liabilitas timbalan kerja itu juga dapat dikatakan termasuk pos khusus karena terjadi restrukturasi atau pengukuran kembali dan berdampak positif bagi nilai absolut yang tentunya juga akan berdampak pada laba nantinya. Terus selanjutnya itu tentang perubahan akuntansi. Dalam laporan keuangan ini tuh saya tidak dapat menemukan perubahan akuntansi yang terjadi sehingga saya mengasumsikan bahwa tidak ada terjadilah perubahan laporan akuntansi. Yang selanjutnya ada di beban tanggungan. Ada beberapa akun yang menurut saya ketika dianalisis itu masuk ke dalam beban tanggungan, yaitu aset tak berwujud, aset biologis, dan aset lainnya yang dijelaskan dalam CALK. Nah, akun itu tuh muncul karena manajemen berpendapat bahwa aset pajak tanggungan dapat diperkirakan pulih di periode mendatang. Dan terakhir ada di imbalan kerja tambahan, karena di dalam buku bahwa imbalan kerja tambahan itu harus ada komponen saham karyawan. Nah, sedangkan di dalam laporan keuangan itu tidak ada, sehingga saya asumsikan bahwa tidak terdapat saham karyawan yang dijelaskan di dalam buku. Nah, ada di nomor 5 tentang imbal hasil atas modal investasi dan profitabilitas. Nah, yang pertama dicari itu ada imbal hasil aset operasi neto RNOA dengan rumus NOPAT dibagi dengan rata-rata NOA. Nah, yang pertama yang kita harus cari itu ada di NOPAT-nya. Nah, cara mencari NOPAT itu seperti yang digambarkan di dalam tabel. Tahun 2019 itu tarif pajak efektif. Nah, cara mencari tarif pajak efektif itu dari beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Nah, 71.146.768 dibagi dengan 173.943 40,9%. Itu pun juga di tahun 2018 ketemu 31,4%. Nah, untuk mencari NOPAT itu penjualan dikali dengan persentase itu. Nah, tidak mungkin kita menggali persentasenya. Jadi persentase itu dijadikan desimal. Jadi 391.597.620 dikali dengan 1 dikurangi 0,409. Nah, ketemu hasil 231.434.193,40. Begitu pun juga di tahun 2018 itu ketemu 242.113.920
324,5. Untuk mencari NOA itu yang itu ada 304 itu termasuk kas dan setara kas, dijumlah dengan persediaan, dijumlah dengan utang, yang dikurangi dengan utang usaha dan utang lain yang berkaitan dengan ketemu hasil sebesar 3 miliar 33 juta 19,77 rupiah. Begitu juga di NOA tahun 2019 ketemu 2 miliar 750 juta 259 180. Nah, untuk mencari rata-ratanya itu kita menjumlahkan dari NOA tahun 2018 ditambah dengan tahun 2019 dibagi dengan 2. Ketemu rata-rata NOA-nya itu sebesar 2 miliar 861 130. Nah, itu mencari RNOA seperti yang dibilang tadi bahwa NOPA dibagi dengan rata-rata NOA. Nah, ketemu hasil 8,0 kita saham biasa. ROCE sama dengan laba neto dikurangi dari saham referan dibagi dengan rata-rata ekuitas saham biasa. Nah, ketemu 0,9%. Terus selanjutnya itu imbal hasil aset operasi neto dipengaruhi oleh leverage. Nah, rumus OLEV itu ada rata-rata liabilitas operasi dibagi dengan rata-rata NOA. Nah, ketemu 0,0. Untuk yang keenam itu tentang analisis arus kas. Pertama ada metode yang digunakan dalam laporan arus kas seperti sampurna agro itu menggunakan secara langsung. Nah, akan dijelaskan di dalam buku itu tentang secara langsung itu kan dibedakan dari pos-pos masing-masing. Jadi seperti kayak aktivitas operasi, investasi, pendanaan itu dibagi sendiri-sendiri. Sedangkan yang tidak langsung itu lebih menguntungkan atau mengutamakan di dalam perbedaan labanya. Selanjutnya ada analisa arus kas, ini menggunakan common size, di mana saya menjumlah ada 2 aspek, yaitu yang pertama ada di kas masuk dan kas keluar. Jadi kas masuk itu dijumlahkan semua, kas keluar juga dijumlahkan semua, dan kas keluar itu berkaitan dengan penurunan dan kenaikan dari arus kas. Misal arus kas turun berarti kurang, misal naik itu juga. Lalu gimana cara mengerjakan presentasinya? Jadi misal kayak penerimaan kas dan pelanggan ini kan termasuk kas masuk. Jadi nilai dari tahun 2019 dalam kas dan kas dari pelanggan itu dibagi dengan kas total dari kas masuk. Nanti ketemu presentasinya. Gitu. Nah, deskripsi analisis laporan arus kas PT Sampurna Agro Tbk dalam format common size di atas mencakup dari 2 periode, yaitu periode 2018 dan periode 2019. Nah, analisis ini mengungkapkan beberapa pandangan dari 2 periode tersebut. Yang pertama itu ada di pinjaman atau utang bank sebesar 45,13% dari aktivitas operasi sebesar 15,16%. Nah, penggunaan utama dari arus kas ini digunakan untuk pembayaran utang sebesar 57,33. Itu terdapat di dalam analisis ini. 57,33. Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2019 itu mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2018, yaitu yang di tahun 2019 itu cuma 48,8% menjadi 51,27%. Kesimpulan dari analisa arus kas tahun 2019. Jadi arus kas aktivitas operasi terdapat aliran penerimaan kas yang besar, yaitu pada penerimaan kas dari pelanggan sebesar 51,27%. Nah, hal ini disimpulkan bahwa pendapatan atas pelanggan atau penjualan itu menjadi komponen utama di dalam arus kas operasi. Yang kedua ada di arus kas aktivitas investasi. Nah, pengeluaran terbesar itu terdapat di dalam pembelian tanaman produktif sebesar 9,6%. Nah, untuk aktivitas pendanaan itu terdapat aliran penerimaan kas yang besar, yaitu pada penerimaan kas dari pencairan utang jangka pendek sebesar 54%. Dan juga terdapat pengeluaran yang cukup signifikan juga sebesar 57,33 yang digunakan untuk pembayaran utang. Ketujuh adalah tentang likuiditas, struktur modal, dan solvabilitas. Yang pertama adalah analisis likuiditas.
Ukuran likuiditas modal kerja. Cara bekerjanya sesuai dengan dalam buku sebelumnya, yaitu aset lancar dikurangi dengan likuiditas yang pendek. Lancar sebesar 1.459.713.176. Nah, untuk liabilitas jangka pendeknya sebesar 2.510.980.700. Yang ketemu modal kerjanya sebesar minus 1.551.267.928. Begitu juga tahun 2018, yaitu modal kerjanya itu minus 141.142.146. Nah, ukuran likuiditas rasio lancar. Nah, rasio lancar itu dapat dari aset lancar dikurangi dengan liabilitas yang pendek. Aset lancar itu sebesar 1.459.703.176 rupiah. Kurangi dengan liabilitas jangka pendek 2 miliar dibagi dengan liabilitas jangka pendek 2.510.987. Nah, ketemu angka indeksnya sebesar 0,58. Begitu juga tahun 2018 pertemuan angka indeksnya sesuai dengan rumusnya juga sama. Nah, angka indeks itu sebesar 0,918. Untuk mencari rasionya adalah ini seperti tadi, tapi dirangkum analisis komparatif. Jadi lancar dikurangi dengan liabilitas jangka pendek, ketemu modal kerja, baru nanti rasio lancarnya. Ini ada di ukuran likuiditas dengan rasio berbasis kas. Rasio kas terhadap aset lancar. Nah, caranya tahun 2015 itu kas ditambah setara kas dikurangi efek yang diperdagangkan. Nah, karena di dalam laporan keuangan ini saya tidak menemukan efek yang diperdagangkan, maka saya mengasumsikan efek yang diperdagangkan itu 0 dibagi dengan aset lancar. Dah ketemu angka indeks sebesar 0,111. Begitupun juga di tahun 2018 0,191. Yang kedua ada rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek. Tahun 2019 kas ditambah setara kas dikurangi ditambah dengan efek yang diperdagangkan dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Sama seperti yang tadi, namun penyebutnya itu liabilitas jangka pendek sebesar 2.510.990.700. Nah, ketemu angka indeks atau hasil itu 0,06. Tahun 2019 besar 0,170. Yang selanjutnya ada di analisis solvabilitas, yaitu total utang terhadap total modal. Total utang dibagi dengan total modal. Total utangnya itu sebesar 5.344.520 dibagi dengan 4.152.698.253. Angka indeks sebesar 1,27. Analisis dari perhitungan tersebut dapat digambarkan bahwa pembentukan PT Sampurna Agro Tbk sebesar 1,2%. Yang selanjutnya total utang terhadap total ekuitas. Total utang dibagi dengan ekuitas pemegang saham, yaitu sekian, ketemu dengan angka indeksnya 2,811. Analisis dari perhitungan tersebut dapat digambarkan bahwa total utang PT Sampurna Agro sebesar 2,811 kali dari modal ekuitas. Perhitungan itu, maka kita akan dapat menganalisis. Saya sebagai analisator itu dapat memberikan analisa yang relevan kepada investor maupun kreditor. Nah, untuk investor itu sebaiknya tidak melakukan investasi karena lihat pada laba tahun 2018 ke 2019 itu kan mengalami penurunan dikarenakan beban penjualan di bagian beban angkut ataupun beban pengiriman. Dan sedangkan untuk kreditor itu sebaiknya tidak memberikan pinjaman terlebih dahulu karena terjadi penurunan rasio arus kas terhadap beban tetap mengalami penurunan, bahkan minusnya cukup banyak, sehingga sangat berbahaya jika memutuskan memberikan pinjaman. Demikian analisa yang dapat saya berikan terhadap PT Sampurna Agro Tbk. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.